nggak nggak dianggap careless tadi, tidak dianggap terburu-buru, semuanya ada alasannya, Prof. Zulfikar? Kalau kita lihat apa yang pemerintah China lakukan di Laos itu menarik sebenarnya karena mereka juga membangun kereta di sana ya. Jalur kereta yang panjangnya 422 km, biayanya sama seperti Jakarta Bandung 116 triliun ya. Cuma memang ada beberapa perbedaan teknis ya karena di sana cuma single track gitu. Tetapi ini adalah tipikal dari model pembangunan yang ditawarkan oleh Tiongkok di mana modelnya itu di mana-mana G2G sebenarnya. Dan ketika proyek kereta cepat Jakarta-Bandung itu diusulkan ke Indonesia, saya duga justru Indonesia yang meminta supaya skemanya itu B2B. Padahal sebenarnya secara umum pemerintah Tiongkok ketika menawarkan proyek Belt and Road Initiative biasanya itu G2G dan selalu ada jaminan pemerintah yang mereka minta. Nah, ketika masuk ke Indonesia tidak mungkin tidak ada jaminan pemerintah yang diberikan kepada pemerintah Tiongkok ketika mereka membangun kereta cepat Jakarta Bandung gitu. Jadi tidak sepenuhnya B2B sebenarnya. Selalu ada jaminan. Salahnya di mana? Salahnya adalah ketika kita memberi jaminan seperti itu seakan-akan bahwa seluruh biaya ini bersifat B2B, ya kan? Pada akhirnya kita melihat bahwa perencanaan yang dilakukan itu sangat tidak matang, sangat terburu-buru, ya seperti yang kita lihat sekarang gitu. Dan kemudian lebih banyak didorong oleh ambisi-ambisi untuk menyelesaikan proyek ini secepat mungkin gitu. Tetapi kemudian manfaat jangka panjang lalu kemudian keberlanjutan finansial dari proyek ini itu menjadi korban dari perencanaan yang tidak mendalam secara teknokratis tadi. Gitu. Nah, kalau data yang Mas Uki punya apa? Iya, nggak sepenuhnya B2B, nggak sepenuhnya business to business, tapi juga ada G2G di dalamnya. Termasuk juga tadi, apakah memang ini proyeknya ambisi untuk diselesaikan dalam jangka pendek dengan kemampuan finansial yang tidak setara? Mas Uki. Iya, ini sebenarnya adalah proyek pemerintah bersama dengan perusahaan asing. Halo, apakah saya terdengar? Silakan, lanjutkan. Iya, pada dasarnya ini adalah WUS itu adalah proyek pemerintah yang pengerjaannya dilakukan oleh konsorsium seperti itu ya. Sehingga karena pengerjanya adalah konsorsium, ini memungkinkan untuk dilakukan B2B. Tapi begini, saya itu nggak setuju ya apabila proyek ini sewaktu dikerjakan itu dikerjakan terburu-buru, reckless, kurang lebih seperti itu ya bahasa Inggrisnya ya. Prof. Zulfikar pasti tahu ya bahwa Polar UI itu pada 2023 kemarin itu sudah mengeluarkan data bahwa WUS itu melakukan atau WUS itu dapat menghemat ya. Pertama energi, kedua lingkungan hidup, dan yang ketiga adalah infrastruktur. Nah, kalau kita berbicara soal penghematan energi, ya di sini ada penghematan BBM senilai 3,2 triliun per tahun. Ya, itu kalau saya ilustrasikan ya, itu setara dengan 32 sekolah rakyat yang sekarang sedang dibangun oleh Pak Prabowo, ya. Dan manfaat lingkungan senilai 301 miliar per tahun. Itu kalau saya ilustrasikan lagi, itu setara dengan renovasi 182 sekolah rusak. Dan juga perbaikan jalan tol sebesar 19 miliar per tahun itu berhasil dihemat dengan adanya WUS. Dan ini setara dengan bansos BBM 2 tahun anggaran di Kota Bandung. Ya. Jadi kalau dikatakan bahwa ini terlalu terburu-buru, ya, dikatakan ini reckless, mungkin Prof. Zulfikar yang berupaya untuk connecting the dots, tapi dotsnya belum lengkap. Demikian, Mbak Friska. Apa iya, Prof. Zul? Oke, terima kasih Mas Uki ya. Tadi sebenarnya jawabannya itu tidak mengadres permasalahan kan. Kenapa China yang ditunjuk menjadi pelaksana dari kereta cepat ini gitu. Mengapa teknologi Cina yang diambil, sementara Jepang itu sudah melakukan studi ini selama 4 tahun, ya kan. Segala manfaat yang sudah dihitung, ya saya sendiri nggak tahu apakah itu
hitungannya secara empiris atau masih bersifat hipotetikal, ya, tentu juga terjadi ketika proyek ini dikerjakan oleh Jepang. Jadi tidak menjawab pertanyaan kenapa dan mengapa Cina dianggap jauh lebih baik daripada proporsional Jepang.